Ketika teman-teman bertemu dengan seseorang dan seseorang itu mampu membawa teman-teman mengingat pencipta dan mampu merasakan kedamaian di batin teman-teman, mungkin itu adalah salah satu indikator guru yang layak bagi teman-teman. Jadi kan sebetulnya apapun yang ada di makrokosmos itu adalah cerminan di mikrokosmos, yaitu diri kita. Jadi ketika kita memahami diri kita lebih dalam, itu sama dengan kita memahami diri kita seluar-luarnya. Jadi meditasi itu sebetulnya adalah internalisasi diri, perenungan. Maknanya kalau bisa ngelihat hal-hal itu cuman bonus. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Di safari silaturahmi sinergi yang kita lakukan bersama-sama di setiap wilayah itu tidaklah lebih untuk mengenalkan masyarakat tentang harmoni hingga mampu mudah-mudahan atas seizinnya menjadi masyarakat yang lebih harmoni. Cuman itu, nggak ada lain. Nah, kita kan cuma bisa berupaya. Ya mudah-mudahan itu menjadi lebih baik. Paling tidak, kalau toh kita tidak bisa menikmatin itu, anak cucu kita yang menikmatin. Nah, kita lihat anak-anak di bawah kita, generasi di bawah kita itu udah sangat kehilangan arah. Lah kita ini yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah kan kemarin saya tanya lagi ke teman-teman, nasib bangsa ini ketika bangsa ini mengalami satu permasalahan dari berbagai aspek unsur, mulai sosial, politik, ekonomi, yang bertanggung jawab itu siapa? Ya individu kita sebagai bangsa ini. Makanya saya bilang, udah kita sudah hentikanlah kita terkotak-kotak oleh suku, ras, atau agama. Jadi ayo kita bangun bersama, membentuk suatu kaum bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ini yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan pada leluhur kita dahulu. Udah nggak usah terkotak-kotak lagi. Apakah Jawa lebih baik daripada suku Batak? Apakah Jawa lebih baik daripada suku Sunda? Itu sudah kita harus lepas itu. Karena bangsa ini dibangun dari beberapa suku menjadi satu. Kenapa kita terkotak-kotak seolah-olah kita paling jago ya? Kan itu ekosektoral lagi. Kayak gitu mas. Makanya yuk kita bareng-bareng bersama. Dari manapun kita menggali sumbernya, menekuk air dari sumber dimanapun, yang perlu kita bagi adalah air itu untuk kemaslahatan apa? Bukan untuk sok jago. Kan keterjebakan kita kan pasti di situ. Ketika kita merasa kita berspiritual, seolah-olah orang yang tidak berspiritual itu dianggap rendah. Kenapa seperti itu? Ketika kita merasa paham dari segalanya, kita menganggap orang lain belum tentu paham. Kan jadi yang terjadi sekarang itu kan perebutan itu, pingin diakuin, pingin dianggap superior dan sebagainya. Ya kan saya juga bingung itu kenapa. Nah, saya sendiri pun tidak peduli soal itu ya. Ya terserahlah teman-teman mau seperti apa. Dan saya juga bilang ke teman-teman juga di awal itu, jangan menganggap saya ini orang yang baik. Saya pun mungkin saat ini ditutupin hijab-hijab aib-aib saya yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman. Jadi saya pun mungkin masih zolim terhadap diri saya sendiri, masih lalai. Makanya itu saya butuh teman-teman itu bukan untuk berguru kepada saya. Saya itu malah ingin belajar dari teman-teman semua. Makanya kan saya bilang ke teman-teman, apa yang kita lakukan itu adalah belajar bersama dan sama-sama belajar. Gitu mas. Siap mas Ari. Jadi kalau mengangsu kawur ke saya juga bingung. Kawur apa yang saya berikan.
Makanya saya lebih baik ayo kita diskusi bersama gitu. Gitu Mas. Ya intinya pengalaman panjenengan yang sudah didapat dari guru-guru panjenengan. Intinya ngoten Mas Sori. Ya mudah-mudahan lah itu bermanfaat buat teman-teman. Nggih. Saya lanjut pertanyaan Mas Sori nggih. Ya. Nah, ini yang berhubungan dengan cakra Mas Sori. Apakah yang disebut dengan 7 lapisan langit di makrokosmos itu 7 tingkatan frekuensi dimensi? Apa hubungannya dengan 7 cakra pada diri manusia? Apakah bisa diakses dengan pemahaman dan keterampilan mengelola cakra? Ya sangat bisa. Karena kan setiap level dimensi itu membutuhkan energi secara kualitas dan kuantitas yang harus terpenuhi. Jadi kalau kualitas dan kuantitas itu tidak terpenuhi, kesulitan kita untuk naik di dimensi itu. Jadi kan sebetulnya apapun yang ada di makrokosmos itu adalah cerminan di mikrokosmos, yaitu diri kita. Jadi ketika kita memahami diri kita lebih dalam, itu sama dengan kita memahami diri kita seluar-luarnya. Kayak gitu. Jadi kan memang harus dikelola itu semua. Jadi ibarat dikasih fasilitas itu harus di-upgrade. Jadi jangan dibiarkan. Kan sayang. Udah ya, kebanyakan fenomena sekarang kan banyak yang kebingungan tuh Mas Ari. Jadi aku kudu piye. Nah seperti itu yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya kan saya juga sama kayak pertanyaan teman-teman sebelumnya, sebetulnya kapan dan bagaimana saya harus memulainya? Ya dimulai dari saat ini. Coba berkomitmen pada diri. Dan kalau menurut saya carilah guru yang tepat untuk teman-teman, untuk bisa membimbing teman-teman. Nah beliau tanya lagi, guru yang tepat itu seperti apa? Saya bingung mencari guru sekarang gitu. Nah saya bilang, kalau saya sendiri, ketika teman-teman bertemu dengan seseorang dan seseorang itu mampu membawa teman-teman mengingat pencipta dan mampu merasakan kedamaian di batin teman-teman, mungkin itu adalah salah satu indikator guru yang layak bagi teman-teman. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, guru yang baik itu hanya layak bagi siswa yang baik. Jadi sebetulnya kita ini cuman mempersiapkan diri untuk menjadi siswa yang baik. Apakah kita sudah siap untuk menjadi siswa? Ataukah kita hanya seseorang yang membandingkan keilmuan dan pemahaman satu individu ke individu lain? Dan kebanyakan kita itu tidak benar-benar siap untuk berguru. Kita itu cuman butuh pelampiasan ego pemahaman yang sudah kita pahamin. Mudah-mudahan itu bisa diakuin oleh orang. Kan kebanyakan gitu, ketika ketemu guru, kok gak sepaham dengan pemahaman saya, ini ditolak, cari guru lagi, kok gak sepaham dengan saya, tolak gitu. Jadi dia sebetulnya ingin ego dari pembenaran terhadap pemahamannya sendiri. Kita tidak benar-benar siap untuk berguru. Berarti semua orang harus mengikuti dirinya. Harus menyiapkan dirinya. Apakah kita sudah siap ini untuk berguru? Ibarat gelas itu harus kosong. Iya. Jadi menerima apapun ya Mas ya. Ya hukumnya kan tarik menarik. Makanya kesalahan untuk menjadi guru itu sebetulnya dipertanyakan lagi, apakah kamu sudah layak untuk menjadi siswa? Kenapa gurumu seperti itu? Kan sebetulnya kan kembali lagi. Itu kan dipertanyakan kemarin juga. Saya itu ketemu guru tapi dimanfaatkan terus gini. Nah mungkin orientasi kita waktu berguru itu ya yang mungkin kurang tepat. Akhirnya kita dipertemukan dengan gitu. Sesuai dengan prasangka ya tujuan orientasi kita. Kalau orientasinya sudah karenanya dan hanya untuknya, mudah-mudahan teman-teman menemukan seseorang yang mampu mengantarkan teman-teman kepadanya. Betul. Mengantarkan bukan mengenal. Kalau mengenal ya pribadi. Kan guru bisa menjadi penghalang terbesar kita. Saya lanjut Mas Sori. Ada yang bilang
pengetahuan, pemahaman yang datang lebih dulu daripada penyaksian langsung bisa menghijab seseorang yang berusaha untuk belajar menyaksikan menjadi terhijab. Bagaimana caranya untuk menetralkan benak dan kesadaran dari tumpukan informasi yang sudah diperoleh agar mendapatkan keutamaan dalam bermeditasi atau berzikir? Nah, kan memang benar. Ketika kita menghadapnya, itu sama dengan gini. Ketika saya bercerita sama Mas Aji ya, Mas Aji, Siap. Ya. temuin Mas Eko misalnya. Ya. Mas Eko itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini dari pemahaman saya. Nah, ketika Mas Aji ini berjalan dan ketemu Mas Eko dengan pandangan yang berbeda dengan saya, Mas Eko itu dianggap salah karena tidak sesuai dengan pemahaman apa yang saya berikan. Nah, itu kan sama halnya ketika kita menumpuk konsep-konsep tentangnya, ketika bertemu dengannya jauh daripada konsep kita, itu bisa jadi kita tolak. Jadi kalau ketika kesana pun konsepnya juga harus gugur, misalkan persepsi kita kayak gitu, karena ia jauh dari apapun yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Ya, selanjutnya adalah bagaimana cara menetralkan benak dan kesadaran ya. Ya, kesadaran dari informasi yang sudah diperoleh agar mendapatkan keutamaan dalam bermeditasi atau berzikir. Ya, jadi sebetulnya teman-teman itu kalau meditasi itu dikuatin dulu niatnya untuk apa dan karena apa. Ya. Nah, kebanyakan kita meditasi itu kan banyak tuh keinginan-keinginan dan sebagainya. Padahal sebetulnya meditasi itu untuk mengenali dan mencari kebahagiaan pun tidak dimungkinkan, tidak diperuntukkan untuk ke situ. Karena waktu saya belajar dari almarhum Kang A sendiri, bermeditasi itu ya tidak takut, tidak berani, tidak mempertanyakan, tidak bertanya, tidak meminta, tidak menolak. Jadi full niatnya karenanya dan hanya untuknya. Jadi ketika ada ketakutan atau keberanian itu menggagalkan kita. Ketika suatu fenomena tertentu kita mempertanyakan pun menjadi gagal. Bahkan kenikmatan sendiri waktu bermeditasi ketika kita merasa bahwa waduh damai sekali ya, itu gagal. Berhenti di situ. Makanya kan waktu itu kan kan kita digelojor tuh kebahagiaan, kedamaian digelojor terus. Tapi kalau kita tetap komitmen dan konsisten hanya karena dan hanya untuk mau ditambah terus itu. Tapi kalau kita berhenti, duh kok nyaman ya, udah berhenti di situ. Jadi niat awalnya yang harus kuat ketika bermeditasi. Kalau di kita kan ada tuh waktu bermeditasi itu mana yang diaktifin psikologusnya, di mana agar untuk memudahkan kita saat meditasi gitu. Kita punya SOP dan metode itu. Nah, cuman kan nggak bisa dijelasin di sini. Teman-teman harus belajar sendiri. Harus, bukannya tidak bisa diajarkan lewat media. Tapi kalau lewat media itu beresiko noise-nya sangat tinggi. Kayak misalnya saya bercerita sendiri, apa yang saya pahamin ketika didengar oleh teman-teman itu maknanya bisa berubah-ubah. Kan gitu, mending kan langsung. Nah, pikiran kita sendiri itu kan menghimpun memori-memori masa lampau yang kita terus akumulasi tuh. Jadi satu-satunya cara untuk mengendalikan pikiran itu adalah dengan mengamatinya. Kita tidak bisa melawan pikiran. Terkadang kita reaktif pun itu malah memberikan akumulasi atau penambahan energi untuk pikiran itu terus bermuncul. Jadi pikiran itu tidak bisa dilawan. Satu-satunya cara adalah menerima dan memaafkan pikiran masa lampau kita dan diamatin. Kalau kita lawan, kita reaktif ya terus bertumbuh terus kayak gitu. Kayak saya yang alami sendiri Mas Arni. Saya itu terus dihantui oleh kesalahan-kesalahan masa lampau. Benar. Nah, itu menjadi semacam gangguan lah. Jadi sering teringat terus gitu loh. Ya, nah itu kan sebetulnya gitu.
Kalau misalnya saya memahami karma itu, ya itu dosa yang terus menggantuin kita. Nah, satu-satunya cara untuk menghilangkan itu ya kita harus menerima segala sesuatu masa lampau kita adalah bagian dari diri kita. Ya kita terima itu, lalu kita maafkan diri kita. Nah kalau itu kita tidak terima karena kesalahan-kesalahan kita dahulu, itu terus akan bermunculan karena kita tidak terima. Nah boro-boro mau memaafkan. Nah satu-satunya adalah menerima segala penderitaan itu bagian dari diri kita, maka penderitaan itu akan lenyap dengan sendirinya. Berarti menerimanya dan memaafkan, berusaha untuk memperbaiki ya Mas. Jadi kan sebetulnya kebanyakan kita itu tidak ke dalam ya memaknai segala kejadian, bentuk-bentuk kejadian. Kita lebih takut dengan dogma yang kita tangkap bahwa kalau kita melakukan hal seperti ini dosa gitu. Jadi yang kita takutkan dosanya, bukan tindakan kita. Jadi kalau kita mengamati tindakan itu, kita maafkan dan kita mengakuin itu bagian dari diri kita, maka tindakan itu tidak akan reaktif lagi terhadap diri kita. Misalnya seorang trauma dengan kecoak, nggak mungkin orang itu bisa menghilangkan trauma ketika dia takut dengan kecoak. Ketika ada kecoak, yang dia bisa lakukan adalah menerima kecoak. Itu adalah bagian dari ketakutannya, hingga ketika kecoak itu datang, memori mental dia tidak akan terpengaruh, tapi memori dia pernah takut kecoak itu pasti tetap ada. Misalnya orang pernah jatuh dari ketinggian, trauma dengan ketinggian. Memori beliau tentang jatuh di ketinggian tidak akan mungkin bisa hilang. Trauma memori itu tidak mungkin bisa hilang. Tapi kejadian itu tidak mempengaruhi mental dia, itu bisa. Caranya Mas Ari? Ya itu harus mengamatin. Ketika kalau di kita itu ada purifikasi namanya. Meditasinya. Cuman kan itu harus dilakukan sendiri. Kalau saya ceritain kan juga nggak mungkin. Jadi ketika kita melakukan itu, kita mengamati tuh kejadian dari masa lampau kita, dari kita lahir sampai saat ini. Nah kita terima itu adalah bagian dari siklus hidup kita untuk menjadikan modal kita agar lebih baik, yaitu memaafkannya. Nah itu teramati, tapi kalau diceritakan juga sulit, harus dialaminya sendiri. Siap. Gitu. Nah ini kembali ke meditasi. Apa kalau kita melakukan meditasi itu bisa buka mata batin? Nah itu kan jadi kayak tadi yang saya ceritakan. Yang perlu kita garis bawahi, kenapa kita selama ini tidak benar-benar bisa meditasi dengan baik, itu karena keinginan-keinginan sempit dalam diri kita. Meditasi itu bukan untuk melihat hal-hal gaib atau memprediksi masa depan, apalagi mencari nomor untuk kekayaan. Itu dangkal sekali kalimat meditasi. Jadi meditasi itu sebetulnya adalah internalisasi diri, perenungan. Maknanya kalau bisa ngelihat hal-hal itu cuman bonus. Ibarat tuh gini, makanya kan saya bilang ketika teman-teman melakukan perjalanan, kudu kuat niat dan tekadnya. Ketika niat dan tekadnya kita melakukan perjalanan dari Malang ke Tuban, kuatin niat dan tekadnya, saya mau ke Tuban. Udah, ketika berjalan ini kita lewat tol, kita melihat fenomena-fenomena di alam, kita melihat Indomaret, melihat kafe. Kalau kita dari awal ini tidak kuat, kita bisa berhenti di sini, mampir dulu sebat. Artinya tujuan kita terhalang. Nah kebanyakan ke teman-teman meditasi itu ketika melihat fenomena berhenti di situ. Padahal fenomena ini sebetulnya cuma bonus. Yang tujuan akhir goalnya itu saya sampai Tuban apa tidak, atau saya berhenti di Indomaret, akhirnya lupa waktunya habis. Itu bisa dibilang godaan ya? Iya, terjebaknya di situ. Makanya kan lebih baik ketika bermeditasi sendiri, saya tidak ingin melihat apa-apa. Karena saya takut ketika melihat itu, malah saya terjebak di fenomena itu. Akhirnya ketika bermeditasi tidak melihat itu, dianggap kita gagal. Kok nggak ngerasain kayak kemarin ya gitu. Kan gitu biasanya kita. Kemarin tuh damai, gini saya melihat ini, melihat cahaya gini-gini. Tapi sekarang kok nggak, apakah saya gagal? Kan seperti itu manusia sekarang, kita sendiri. Nah itu kan mungkin menurut saya niat dan tekadnya itu harus kuat menjaga komitmen ini.
Ketika niatnya kuat dan tekadnya kuat, kita tidak akan terjebak dengan fenomena-fenomena ini. Makanya enak itu di perjalanan tidur, yang penting nyampe. Makanya butuh supir yang canggih, cari mursyid. Iya.